MotoGP Jerman, Belanda, dan Finlandia resmi dibatalkan. Kondisi darurat pandemi wabah virus corona atau COVID-19 akhirnya memaksa 3 ronde MotoGP terpaksa dibatalkan. Ketiga ronde itu adalah MotoGP Jerman, Belanda, dan Finlandia. Hal itu resmi diumumkan oleh institusi tertinggi balap motor dunia atau FIM yang dirilis pada 29 April 2020. Pembatalan 3 ronde MotoGP itu pun membuat supporting race-nya juga batal seperti Moto2, Northern Talent Cup, dan Red Bull Rookies Cup. Ketiga ronde MotoGP ini dibatalkan dan tidak ada penjadwalan ulang atau digeser waktunya. Hal itu membuat Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sport, mengaku kecewa berat. Sangat sedih terpaksa mengumumkan pembatalan 3 ronde MotoGP sekaligus, MotoGP Jerman, MotoGP Belanda, dan MotoGP Finlandia, kata Carmelo Ezpeleta. Harapannya kondisi darurat pandemi wabah virus corona segera mereda. Tentunya berharap MotoGP Jerman, MotoGP Belanda, dan MotoGP Finlandia kembali hadir di musim depan yaitu 2021. Dengan batalnya 3 ronde MotoGP ini, maka makin besar MotoGP 2020 bakal bergulir di akhir Juli atau awal Agustus mendatang, di mana MotoGP Austria di Red Bull Ring jadi ronde pembukanya. Valentino Rossi tidak jadi peserta balapan MotoGP virtual ketiga. Pembalap Monster Energi Yamaha, Valentino Rossi, kembali tidak ambil bagian pada balapan MotoGP virtual race seri ketiga di sirkuit Jerez Spanyol pada Minggu 3 Mei 2020 mendatang. Valentino Rossi juga absen pada balapan MotoGP virtual pertama di sirkuit Mugello, Italia pada 29 Maret 2020 lalu. Tetapi Valentino Rossi turun pada balapan MotoGP virtual kedua di Red Bull Ring Austria yang digelar pada 12 April 2020 kemarin dan finish di posisi ke-7. Pada edisi ketiga balapan virtual ada aturan baru dengan tim kontestan MotoGP diwakili oleh 1 pembalap saja. Maverick akan mengikuti balapan virtual karena setiap tim hanya diwakili 1 orang. Jadi lebih baik saya memilih Maverick karena dia jauh lebih kompetitif daripada saya, kata Valentino Rossi. Pembalap berjulukan The Doctor ini mengaku menikmati debutnya dalam balapan MotoGP virtual race seri kedua kemarin. Namun dia mengaku tidak terlalu cepat saat bermain game MotoGP karena faktor usia. Saya tumbuh dengan bermain PlayStation setelah ibu memberikannya kepada saya. Jadi, saya sudah bermain game sejak saya masih sangat muda. Tetapi, saya bermain game balapan mobil. Saya tidak begitu kompetitif pada game MotoGP. Saya latihan beberapa minggu sebelumnya dan jujur, saya sangat menikmatinya, kata Valentino Rossi. Sementara itu, Maverick Vinales menempati urutan ketiga pada balapan pertama di Mugello, Italia. Vinales selanjutnya finish kedua pada balapan virtual kedua di Red Bull Ring Austria, sementara Francesco Bagnaia dari Pramac Racing finish yang pertama. Pecco dan Maverick begitu cepat, tetapi saya bersenang-senang, terutama pertarungan saya dengan Petrucci sampai tikungan terakhir, kata The Doctor. Balapan virtual MotoGP yang ketiga tidak hanya menggelar balapan kelas Premier, tetapi juga Moto2 dan Moto3 yang bekerja sama dengan badan amal resmi MotoGP, Two Wheel for Life. Sebanyak 11 pembalap MotoGP akan beradu cepat sebanyak 13 lap di sirkuit Jerez, sementara grid Moto2 dan Moto3 terdiri dari 10 pembalap yang bersaing dalam 8 lap. Para pembalap akan menggunakan video game MotoGP 2020 untuk pertama kalinya, tidak menggunakan platform MotoGP 19 lagi. Seluruh pembalap MotoGP harus beradaptasi lagi dengan game MotoGP 20 yang disebut sedikit berbeda dengan MotoGP 19 lalu. Hervé Poncharal senang Tech3 jadi tim satelit KTM di MotoGP. Bos tim Tech3, Hervé Poncharal, tampak puas dengan kerjasama yang dijalinnya bersama KTM. Hal itu diutarakan meski hasil yang diraih Tech3 bersama KTM tak sebaik saat timnya masih menjadi bagian dari Yamaha di MotoGP. Pada gelaran MotoGP 2019, 2 pembalap Tech3 yaitu Hafiz Syahrin dan Miguel Oliveira
memang tak bisa menuai hasil fantastik di MotoGP. Keduanya terus tercecer di posisi bawah di sepanjang musim lalu. Syahrin hanya bisa menyelesaikan perlombaan di urutan ke-23 dengan koleksi poin hanya 9 angka. Sementara Oliveira tidak mengakhiri musim debut di MotoGP dengan bertengger di posisi ke-17 dengan koleksi poin 33 poin. Hasil yang didapat Tech3 bersama KTM memang tak semanis saat mereka masih menjadi tim satelit Yamaha. Selama bergabung di Yamaha, pembalap Tech3 bahkan bisa terus menyabet status sebagai Rookie of the Year. Hal tersebut telah dilakukan sejak bertahun-tahun. Pada 2013, Tech3 meraih gelar tersebut bersama Johan Zarco. Kemudian pada tahun 2018, gelar Rookie of the Year diraih oleh Franco Morbidelli. Meskipun saya berusia 63 tahun, saya masih memiliki hasrat untuk mengelola tim. Meskipun hasil pada 2019 tidak begitu menggembirakan seperti yang diperoleh dengan Yamaha, saya senang telah memulai kolaborasi dengan KTM dan Red Bull, kata Hervé Poncharal. Honda seharusnya cegah Lorenzo untuk pensiun dari MotoGP. Mantan kepala tim Repsol Honda, Livio Suppo, memberikan komentar terkait keputusan Jorge Lorenzo untuk pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2019 lalu. Menurutnya, Honda seharusnya tak tinggal diam saat Lorenzo memberitahu keinginan untuk mundur. Keputusan besar memang dibuat Lorenzo di penghujung musim 2019 lalu. Juara dunia 3 kali MotoGP itu memutuskan pensiun dari ajang MotoGP setelah menerima rentetan hasil buruk pada musim debutnya dengan Honda. Tak lama setelah pensiun, pihak Yamaha mengumumkan bahwa Jorge Lorenzo kembali ke tim tersebut. Tetapi tidak untuk menjalani kompetisi, pembalap asal Spanyol itu menyandang status baru di tim tersebut, yakni menjadi test rider atau pembalap penguji Yamaha. Mengetahui keputusan Jorge Lorenzo untuk bergabung ke Yamaha, Suppo menilai Honda seharusnya bisa mencegah kepergian sang pembalap di akhir musim 2019 lalu. Sebab Lorenzo dinilai masih mempunyai keinginan untuk terlibat di pentas MotoGP. Paling tidak, pihak Honda harus menahan Lorenzo hingga kontraknya berakhir pada akhir musim 2020. Saya tidak tahu apakah dengan memutuskan kontrak dengan Honda, Lorenzo tidak membayar kompensasi. Saya tidak tahu apakah dia membayarnya sebagian atau tidak sama sekali dari apa yang semula dimaksudkan. Tetapi tentu aneh bahwa pabrikan mengizinkan pembalap yang mengatakan ingin menarik diri. Menurut saya, itu seharusnya dicegah, kata Livio Suppo. Valentino Rossi diberi waktu sampai Juni antara pensiun atau ke tim satelit. Lin Jarvis berharap Valentino Rossi bisa membuat keputusan mengenai masa depannya di MotoGP paling tidak bulan Juni mendatang. Hal ini setelah dipastikan jika Valentino Rossi di tim Monster Energy Yamaha akan digantikan oleh Fabio Quartararo pada MotoGP 2021. Namun, Valentino Rossi juga diberikan opsi untuk membela tim satelit Yamaha di MotoGP, Petronas Yamaha SRT. Idealnya, Rossi butuh 5-6 balapan untuk memutuskan apakah masih merasa nyaman atau tidak. Menurut saya, Rossi akan memberi keputusannya pada Juni nanti, kata Lin Jarvis. Bulan Juni 2020 diperkirakan menjadi waktu terselenggaranya MotoGP Italia di sirkuit Mugello. Sebelumnya, Rossi mengisyaratkan bahwa ia bisa saja tetap membalap pada 2021 jika musim balap 2020 hanya terdiri dari 10 balapan akibat pandemi virus corona. Jarvis mengatakan tim Petronas akan bersedia menunggu keputusan Rossi di tengah kepastian musim balap MotoGP 2020 yang masih terkatung-katung. Ini bukan musim yang normal, jadi menurut saya Petronas bisa menunggu. Monster Energy Yamaha punya kesempatan dengan bos tim Petronas, Razlan Razali. Razlan Razali tak akan membuat keputusan tanpa betul-betul memahami keinginan Yamaha dan Valentino Rossi. Tutup Lin Jarvis. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.